Oke, halo guys. Eh, Pembahasan berikutnya yang sering muncul gitu ya di Mandiri ataupun di TKA adalah pemahaman grafik sebenarnya. Jadi gue beberapa kali ini juga lihat soal IUP yang dia nanya pemahaman grafik ke kita dan grafiknya tuh benar-benar out of context gitu. Karena gue gak tau gue sama apa enggak ya sama kalian. Gue tuh dulu diajarin grafik tuh cuman ngasih tau, oh kalau GLBB kayak gini, kalau GLB kayak gini, kalau GLBB dipercepat kayak gini, diperlambat kayak gini. Udah, that's it gitu. Pas gue coba terapin hal itu di soal-soalnya, gue pikir ini gak jelas. Maksudnya apa? Ini bukan GLB, ini bukan GLBB gitu. Dan ceritanya tuh bisa ngaco banget. Dan itu yang gue pikir lo harus benerin gitu ya. Jadi lah bukan cuma tentang ngafalin si grafiknya kayak gimana, tapi lo harus ngerti juga. Ini grafik tuh maksudnya apa? Dari garis ini tuh apa maksudnya? Kayak gitu. Ada 3 grafik yang bakal lo pelajari. Ada kecepatan versus waktu. Ini nunjukin informasi kecepatan di sumbu Y dan nunjukin informasi waktu ke sebelah kanan atau di sumbu X gitu ya. Yang kedua ada jarak sama waktu dan yang terakhir ada percepatan sama waktu. Dia masing-masing punya informasi uh, dua komponen, waktu kecepatan, waktu jarak, waktu percepatan, waktu kayak gitu. Cuman satu gambar ini, misalkan gue ambil gambar GLBB biru ini ya. Yang ini dia tuh pada dasarnya bisa ngerepresentasin gambar lain gitu. Misalkan ini kecepatan sama waktu, oke, konstan dia ke arah kanan. Nah, kita tuh bisa bikin gambar grafik lain yang menggambarkan si grafik kecepatan tersebut nanti kayak gimana, seperti itu. Yang mana itu kita akan latihan di bawah ya. Buat ngetes pemahaman kita juga terhadap gambar yang ada di soal tersebut. Nah, sebagai pembuka, sebenarnya gue lebih suka datangnya dari kecepatan ya, meskipun dari jarak juga bisa. Tapi kalau dari waktu, dari kecepatan tuh enak, kita bisa ngerti gitu kejadiannya apa secara jelas. Yang pertama ada, ya lu kenal udah ada GLBB. GLB itu jadi basic banget di sini. GLB artinya gerak lurus beraturan, itu artinya nggak ada perubahan kecepatan. V-nya konstan kalau gitu. Gerak lurus beraturan. Beraturannya adalah si kecepatannya. Berarti karena kecepatannya beraturan, dia konstan. Sehingga mau di detik manapun, misalkan dia start dari 0 detik, dia kecepatan awalnya let's say gue kasih 20 meter per second aja. Karena dia konstan, nggak berubah, maka di detik manapun dia akan 20 terus. Detiknya maju terus nih, mobilnya maju terus ke arah kanan sini. Maju, ya dia nggak akan berubah. Dia 20 meter per second aja. Itu definisi kenapa dia lurus ke kanan seperti itu. Dan yang kedua, dia punya GLBB dipercepat. Itu artinya kecepatannya akan bertambah atau dipercepat. Maka awalnya segini, misalkan 10 lah gue kasih 10 meter per second. Di endingnya dia akan di sini misalkan 30 meter per second. Ya ini yang dimaksud dengan GLBB dipercepat tuh. Dia kecepatannya berubah dan dipercepat atau bertambah kecepatannya. Dari 10 jadi 30 kayak gitu. Dan kalau misalkan diperlambat ya, misalkan lo punya awalnya 30, nyampe di titik paling bawah ini udah nyampe titik 0 berarti sumbu X-nya. Ya sumbu Y-nya. Dari selang waktu titik 0 sampai T1 gini. Dan dia awalnya 30 ya turun ke bawah. Sampai akhirnya jadi 0. Ketika dari 30 jadi 0, maka dia kan berubah. Berubah tapi dia berkurang. Maka disebutnya diperlambat. Seperti itu. Itu jadi lo pahami dari datanya bukan dari garisnya kalau menurut gue. Karena garisnya sebenarnya dia nunjukin percepatan. Nanti akan gue bahas. Jadi dia tuh akan nunjukin percepatannya. Slope. Nah, kalau kita lihat dari posisi jaraknya, posisi atau jarak atau versus waktunya, maka kita ngerti. Nih, kita coba bahas berhubungan sama grafik sebelumnya ya. Kalau misalkan dia GLB, maka kan ada kecepatannya konstan nih, konstan. Dia tetap jalan, tapi kecepatannya nggak berubah, tetap jalan dia. Nah, kalau tetap jalan berarti ya udah penambahan jaraknya juga akan linear, akan nambahnya dikit-dikit gitu, konstan. Beraturan, nambah, tetap jalan dia. Jadi nggak dia, bukan berarti dia berhenti ya, kalau gambarnya kayak gitu. Seperti itu. Kalau misalkan ya udah 20 meter per second, misalkan gue sebut di sini, berarti ya penggambarannya adalah setiap detiknya dia akan nambah 20, 40, 60. Ini kan konstan gitu penambahannya tuh. Makanya disebut linear. 20, 60, 80 itu kita sebut sebagai linear. Lain halnya kalau misalkan lu punyanya garis dipercepat kayak gini. Itu artinya kan ada penambahan kecepatan dan kecepatannya tuh naik terus. Maka secara logika kalau kecepatannya naik terus sampai atas sini, maka kan cepet banget tuh si bendanya.
maka dia bisa menempuh jarak lebih cepat dibandingkan si detik-detik sebelumnya. Maka gambarnya kayak gini. Dia akan melengkung ke atas kayak gitu. Dengan pemahaman, oh detik sini masih agak lambat. Nempuh jaraknya paling cuma 20 meter gitu. Oh di sini 40 meter per second, berarti dia udah nempuh 40 meter per second gitu di sini. Oh di sini 80 meter per second kayak gitu. Dan seterusnya. Itu artinya semakin sedikit selang waktunya, tapi kan karena kecepatannya gede gitu. Jadi sedikit selang waktunya pun dia jaraknya makin cepat gitu, makin besar terpenuhinya kan di samping sini si idenya tuh. Dia akan semakin gede, makin gede, makin gede dengan alasan jaraknya juga makin besar karena kecepatannya juga makin besar kayak gitu. Dan kalau diperlambat, ya awalnya lu kenceng, di sini lu kenceng, tapi sedikit demi sedikit lu nggak akan nambah jarak nih. Karena gambarnya dia akan flat gitu, akan membentuk flat kayak gini. Ya sebenarnya nggak flat ke bawah sih, mendekati flat kayak gitu. Itu artinya nambah jaraknya tinggal dikit-dikit doang. Nambah jaraknya dikit, dikit, dikit. Karena kan bentar lagi mau berhenti. Jadi nambah jaraknya juga nggak banyak-banyak amat kayak gitu. Itu kalau berhubungan sama si jarak. Dan ya kalau misalkan percepatan lebih enak, lo bisa lihatnya dari kecepatan sebenarnya. Kalau misalkan dia tetap, ya udah berarti percepatannya nilainya 0 gitu. Karena di sini harusnya ya normalnya sih biasanya digambarin di bawah sini ya. Karena kan 0 biasanya di sini. 0 di situ, coba lupain aja yang atas. Si 0 ini nunjukin bahwa ya udah berarti A-nya itu sama dengan 0. Apa arti dari A? A itu adalah perubahan kecepatan. Berarti nggak ada perubahan kecepatan karena nilainya 0. Kalau misalkan gue punyanya GLB B dipercepat misalkan, berarti si A-nya harusnya positif. Nilai A-nya itu pasti akan positif. Karena nilai A positif ini nunjukin bahwa dia dipercepat kayak gitu. Misalkan 2 meter per second kuadrat. Kan arti dari 2 meter per second kuadrat itu adalah kecepatannya nambah 2 meter per second tiap second. Kayak gitu. Dia nambah 2 meter per second tiap second. Maka gambarnya kayak gini. Nambah 2, misalkan gue kasih simulasi ya. Ini 2. Nambah 2 tiap meter per second. Nambah 2 meter per second tiap second. Berarti kalau detik 1, 2, detik berikutnya berapa? 4. Detik berikutnya 6, berikutnya 8, berikutnya 10, dan seterusnya. Jadi dia akan konstan naik. Berubah kecepatannya, tapi konstan naiknya 2, 2, 2, 2, 2, 2, dan 2. Kayak gitu. Tergantung percepatannya berapa. Konteks yang sama untuk dipercepat dan untuk diperlambat. Kalau diperlambat nanti A-nya nilainya negatif. Karena nilai negatif itu nunjukin bahwa dia tuh lagi diperlambat. Misalkan 2 meter per second kuadrat. Cara bacanya sama. Kalau ini berkurang. Berkurang 2 meter per second kuadrat. 2 meter per second tiap second. Itu artinya ketika misalkan awalnya 30 lah ini misalkan ya. 30. Di sini berkurang 2 meter per second tiap detik. Tiap nambah detiknya. Berarti 28. Ke sini 26. Ke sini 24. Dan seterusnya sampai akhirnya dia nyentuh titik 0 kayak gitu. Jadi dia akan berkurang. Kayak gitu. Jadi si gambar grafik ini dia akan ngerepresentasin grafik lainnya. Jadi itu yang pengen gue ajarin ke kalian semua kayak gitu. Memahami bahwa oh gue punya grafiknya ini, tapi kan secara tidak langsung gue ngerti oh kalau grafiknya kayak gini, maka bentuk grafik yang lainnya kayak gini, seperti itu. Itu yang harus dipelajari. Nah, salah satu contohnya adalah soal kayak gini. Ini soal nggak tahu ya gue random dapet dari grafiknya doang sih, gue nggak tahu soalnya apa. Nah, si soal ini tuh lo harus pahami dulu dia tuh apa, antara apa sama apa. Itu nunjukin dia informasinya apa gitu yang bisa kasih ke kita. Ya, kita tahu ini jarak sama waktu, X versus T ini. Nah, dia akan ngasih informasi tentang jarak dan juga si waktunya. Kalau lu lihat sekarang, ketika di titik 0, ketika waktunya 0 detik, secara sumbu X, maka dia kecepatannya ada, jaraknya ada di 10 meter. Titik awal dia bergerak tuh. Dan setelah 5 detik bergerak, dia naik ke atas jadi 30 meter. Dan bentuk grafiknya itu adalah seperti demikian. Ke kanan atas kayak gini, melengkung ke atas kayak gini. Itu punya ngerepresentasin bahwa oke, dia bergerak, dia berubah posisinya, awalnya 10 meter, berubah jadi 30 meter. Intinya dia bergerak. Cuma pertanyaannya adalah bergerak apa? Bergerak dipercepat, diperlambat, atau justru bergeraknya konstan. Kalau lu lihat slope kayak gini atau bentuk kayak gini kan sebenarnya dia jatuhnya adalah gambar ini, teman-teman. Nih. Dipercepat. Atau dengan kata lain ya semakin dia mendekati waktu 5 detik, dia kecepatannya tinggi banget. Sampai akhirnya menuju 30 meter tuh dia cuma butuh sekian per sekian detik lah. Nah, dari sini ke sini tuh dia cepet banget.
kelihatannya. Maka kita mengerti, oh berarti si gambar dari titik 10 sampai 30 meter ini, dia itu adalah GLBB dipercepat, kayak gitu. Nah, ketika dia dari 5 sampai 9 detik, apa yang terjadi? Di ketika 5 detik, dia masih diem di 30 meter, di stay. Nah, di 9 detik, dia masih di 30 meter. Itu artinya apa? Dia lagi diem. Gak ngapa-ngapain dia dari 5 sampai 9 detik. Dia diem aja, kan gak nambah ke jaraknya. Lu bayangin aja, lu lagi gerak dari 10 meter jadi 30 meter. Terus 4 detik selang 5 sampai 9 detik lu diem. Nambah nggak jaraknya? Enggak kan? Ya itu yang terjadi di 5 sampai 9 detik tersebut. Nah, yang terjadi dari 9 sampai 11 dia mengalami penurunan. Dia mengalami penurunan. Tapi di sini GLB. Karena penurunannya si jaraknya itu konstan gitu, linear gitu. Dia nggak ada slope miring kayak tadi. Ya, kalau lihat tadi kan adalah gambar yang ini ya. Tapi dia bergeraknya, kan ini ke atas ya. Ini ke bawah. Itu artinya apa? Dia bergerak ke arah berlawanan. Secara logika, kelihatan tuh dari segi angkanya. Awalnya dia di 30 meter, balik lagi ke titik awal 10 meter. Nah, dia kan berarti gerak mundur gitu. Lu bayangin aja, ini orang maju ke depan di 10-30 meter, terus diem dulu bentar, terus abis itu dia mundur lagi. Mundur berapa langkah gitu, sampai akhirnya dia ada di 10 meter juga. Kayak gitu. Dan yang terjadi di 11-15 detik, itu adalah kejadian, apa nih? Dia awalnya dari 10 sampai n-nya 0. Dia sama, berarti secara logika dia berlawanan dulu geraknya, ke arah berlawanan. Tapi pertanyaannya dia GLB atau GLBB. Nah, ini sebenarnya adalah GLBB. Kalau slope-nya kayak gini kan lu tadi pahamnya gambarnya gini ya. Diperlambat ya. Nah, kalau slope yang kayak gini, maka si gambarnya itu nunjukin terjadi penurunan jarak ditambah apakah dia GLBB, dia pasti GLBB karena nggak linear kayak gitu gambarnya. Seperti itu. Tapi GLBB-nya adalah GLBB dipercepat seperti itu. Jadi itu yang bisa lu ngerepresentasiin si gambarnya bakal seperti apa kayak gitu. Nah, ketika lu gambarin grafik kecepatan ya bisa. Lu kalau mau gambarin gitu ya dari 0 sampai sekian detik. Sip. Sip. Maka lu punya, ya ini harus cari angkanya ya. Lu kan tahu rumus kecepatan apa? Kecepatan itu kan V sama dengan delta X per delta T. Kayak gitu. Nah, lu bisa cari nanti percepatannya berapa. Jadi itu cara kita ngerepresentasiin atau nyari nilainya berapa kayak gitu untuk si grafik tersebut.